Kayak Kaisang, Raffi Ahmad, kemudian Atta Halilintar, kemudian Azrul Ananda, sebenarnya kan anak-anak muda ya. Erick Thohir disebut-sebut netizen layak menjadi ketua PSSI. Nggak ada hal yang negatif dari orang ini, maksudnya negatif dalam hal sepak bola ya. Saya pikir kalau Erick Thohir nanti nggak dijagokan jadi ketum, ini yang rugi itu sepak bola Indonesia. Pernah menjadi ownernya Inter Milan ya, tinggal Ericknya semoga aja mau gitu. Berjumpa lagi dengan saya Aryanda Ahmad dan pengamat bola kesayangan kita, Bung Ananto, di podcast Main Bola Rada Jogja Podcast. Oke, Rian. Bung Ananto, Ya. setelah sebelumnya kita membahas terkait KLB. Oke. KLB PSSI yang akan dilaksanakan di Januari 2023. Kemungkinan Kemungkinan ya, Ya. kemungkinan. Nah, sekarang kita akan membahas calon-calon terkuat, bukan calon terkuat, calon-calon terfavorit lah. Ya, betul. Yang diperkirakan sebenarnya bisa dia maju untuk menjadi ketua umum PSSI. Ya. Ya. Saya sebutkan nama, Oke. Bung Ananto komentari. Ya. Yang pertama, saya bacakan dulu ya. Ini berdasarkan pemantauan netizen-netizen juga. Ya. Iya, jadi memang beberapa komentar yang sudah terlempar di dunia media sosial. Yang pertama, Erick Thohir. Ya. Erick Thohir disebut-sebut netizen layak menjadi ketua PSSI. Erick dinilai layak menjadi ketua PSSI karena memiliki latar belakang yang cocok untuk memimpin organisasi sepak bola Indonesia. Ya. Selain itu, Erick juga dikenal sebagai anggota dari Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Dia juga pemilik klub Liga Inggris Oxford United serta kenal dekat dengan Presiden FIFA. Gianni Infantino. Ya. Sumbernya kita dapatkan dari jawapos.com. Oke. Nah, bagaimana menurut Bang Ananto? Ya, kalau Erick Thohir ini top figur ya. Maksudnya figur yang sangat kredibel sekali menurut saya ya. Mungkin di teman-teman netizen juga sepakat ya. Apa sih yang kurangnya Erick Thohir untuk menjadi ketua umum ini? Saya pikir nggak ada sama sekali ya. Dari sisi kualitas, kapabilitas dan kemungkinan dari personalnya tuh juga dia nggak ada hal yang negatif dari orang ini. Maksudnya negatif dalam hal sepak bola ya. Maksudnya dia pernah berkecimpung di olahraga, nggak cuma di sepak bola. Dia juga bosnya Mahaka itu kalau nggak salah itu sebuah event organizer yang dulu mengorganisir pertandingan liga basket di Indonesia ya. Sekarang mungkin juga masih mengorganisir itu gitu. Nah, yang kedua, setelah dia Erick Thohir ini sebenarnya lama di basket juga. Sebenarnya dia core spotnya itu mungkin di basket. Dia juga aktif di perbasi dan sebagainya. Dia juga suka basket dan kemudian dia mulai melompat gitu kan. Dia waktu itu juga kalau nggak salah dia pernah membeli konsumsiumnya dia itu membeli Inter Milan. Salah satu tim Serie A waktu itu kan, yang ini sangat Menggembarkan sepak bola Indonesia. Semua dunia juga ya. begitu ya, sangat menghebohkan lah. Dan saya pikir di sepak bola dalam negeri pun dia juga beberapa kali masuk, bukan dia sebenarnya, tapi orang-orang dekat dia kan ya, kayak Nirwan Darmawan Bakri, yang Nirwan Bakri lah, itu tokoh sepak bola Indonesia lama. Ini juga berteman betul dengan Erick Thohir kan. Kemudian dia juga masuk ke Persis Solo lewat anaknya ini kan. Nah, ini kan juga salah satu tokoh yang punya kepedulian sebenarnya, dan dia mengenal betul sepak bola ini barang apa, dia itu kenal betul gitu kan. Dan dari sisi manajemennya saya pikir sebelum dia jadi menteri, kita tahu lah sosok Erick Thohir sebagai pengusaha sukses ya. Pengusaha sukses di bidang energi, kemudian dia di konsultan investment juga, dia masuk ke funding juga, dia perusahaan investmentnya juga berjalan, dan dia punya segalanya gitu kan, dan kapabilitasnya, kemudian lobbyingnya dia, relasinya dia ini juga bukan cuma nasional tapi sudah menasional gitu, menginternasional. Contoh kemarin dia langsung komunikasi dengan Presiden FIFA ya secara pribadi untuk
membicarakan tentang tragedi Kanjuruhan kemarin dan langsung direspon secara baik oleh Presiden FIFA. Kalau memang tidak dekat, kan nggak mungkin sosok seorang Presiden FIFA ini mau dengan cepat datang ke Indonesia dan langsung memberikan mentoring terhadap pemerintah Indonesia ataupun juga terhadap PSSI sendiri. Saya pikir kalau Erick Thohir nanti nggak dijagokan jadi ketum, ini yang rugi itu sepak bola Indonesia. Yang rugi sepak bola Indonesia sebenarnya. Nah, tinggal begini, kita kan juga nggak tahu ya apakah Erick ini mau atau tidak gitu kan, karena bagi dia mungkin menjadi ketum PSSI ini bukan hal yang sulit, tapi bukan hal yang besar juga bagi dia kan. Nah, dia sudah jadi Menteri BUMN kan, kemudian dia juga pernah menjadi ownernya Inter Milan ya, yang secara strata internasional mungkin lebih tinggi. Memang PSSI ini federasi sepak bola nasional sebuah negara gitu kan, tapi kita nggak tahu bagi Erick apakah ini sebuah jabatan yang menurut dia prestisius atau apa, saya nggak tahu gitu kan. Nah, yang jadi masalah kan Erick ini di politik ini juga jadi masuk juga dalam bursa apakah itu capres ataupun cawapres. Nah, nanti kalau misalnya sementara ini Pilpres ini kan 2024 kan. Ya. Kalau misalnya dia terpilih kemudian dia harus menjadi presiden atau wapres, apakah dia harus melepas PSSI sebagai ketum atau seperti apa kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau Erick ini nggak jadi ketua umum, itu memang yang rugi sepak bola Indonesia sebenarnya. Bagi Erick sih sebenarnya nggak masalah bagi dia kan, bagi Erick Thohir nggak masalah, dia sudah dapat semuanya kan, dan kemudian dia juga sebagai ketua panitia Asian Games itu juga sudah sukses dan sebagainya, dan pencapaian yang dia dia raih di dunia olahraga ini juga bukan hal yang kecil gitu kan. Yang tinggal Ericknya semoga aja mau gitu kan. Kalau saya sih berharap betul Erick ya menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi presiden ketum PSSI itu ya. Oke. Nah, itu tadi pendapat Bang Ananto mengenai Erick Thohir. Nah, ini saya sebutkan nama berikutnya. Iya. Nah, tapi sebelum pemirsa tahu, ini tidak ada urutannya, tidak ada rankingnya. Ini sebutannya ya pokoknya saya nyebutin nama aja. Jadi jangan ya pokoknya ini yang lagi rame lah. Nanti gitu. jangan dikira kita mendukung ini enggak. Tenang aja. Kita cuman nyebutin nama yang udah ada aja. Jadi namanya urutannya acak. Jadi yang kedua itu menurut netizen itu adalah Ratu Tisha. Nah, menurut netizen nama Ratu Tisha juga masih menjadi favorit netizen untuk menjadi calon ketua umum PSSI dalam KLB yang akan rencananya digelar pada tahun 2023. Ratu Tisha sendiri merupakan mantan sekjen PSSI yang cukup digembor-gemborkan oleh netizen karena berkat Ratu Tisha lah katanya ya netizen Sintayong akhirnya mau melatih Indonesia. Menurut Bu Ananto sendiri bagaimana? Ya kalau lihat dari rekam jejaknya Ratu Tisha ini kan cukup cukup mengagetkan juga ya. Ada seorang perempuan yang masuk ke bukan bursa sebenarnya, masuk ke sepak bola Indonesia intinya gitu aja. Dia juga punya pengalaman baik di klub maupun di organisasi kan. Dia juga orangnya juga cukup humble, dia juga relasinya juga kuat. Kemudian lobbyingnya juga bagus dan dia tahu karakter sepak bola Indonesia, dia tahu. Maksudnya dalam artian meskipun dia perempuan, bukan pemain bola, tapi dia tahu. Dia kalau nggak salah dia punya punya penelitian juga tentang tentang sepak bola Indonesia. Nah, ini yang akhirnya waktu itu melahirkan sebuah namanya filantropi sepak bola Indonesia lah. Itu namanya itu loh. Yang intinya itu sebagai blueprintnya sepak bola Indonesia. Jadi dengan dengan metode ini waktu itu dibikin agar sepak bola Indonesia bisa tumbuh bagus, berkembang, dan salah satu sosok di belakang layarnya ya si Ratu Tisha ini, dan dia juga pernah jadi sekjen PSSI kan. Otomatis dia tahu betul statuta itu seperti apa. Kemudian dia juga
kenal dengan pemilik klub, kenal dengan yang lain, maksudnya yang berkaitan dengan sepak bola. Secara kepemimpinan mungkin ini yang masih jadi pertanyaan gitu kan, dari sisi leadershipnya ya, karena dia waktu itu sekjen kan, sekjen kan otomatis masih di bawah ketua umum dan exco waktu itu. Nah ini yang masih jadi masih jadi pertanyaan, kuat nggak mental dia menghadapi tekanan, kemudian masalah yang ada di sepak bola Indonesia, karena dia harus memutuskan itu kan, meskipun di bawahnya itu ada exco-nya gitu kan. Nah ini yang jadi pertanyaan itu kan, cuma itu saja sebenarnya masalah leadership-nya aja, karena apalagi dia perempuan itu kan. Saya nggak menafikan, saya mengecilkan peran atau kepemimpinan seorang perempuan ya, tapi sepak bola adalah olahraga laki-laki sebenarnya, olahraga keras gitu kan. Nah ini tapi juga banyak perempuan-perempuan yang sekarang bagus di sepak bola. Contoh kalau nggak salah direktur tekniknya Chelsea dulu kan, Maria Granovskaya atau siapa itu. Nah, dia sekarang setelah Roman Abramovich menjual Chelsea, dia juga ikut keluar. Tapi salah satu prestasi Chelsea itu karena ada Marina ini kan. Nah ini yang tokoh yang eksekutornya ini seperti ini. Kalau mungkin untuk Tisa, mungkin saya lebih cocok dia masuknya jangan ketum, tapi kalau nggak exco ya sekjen lagi, karena dan tambahan Tisa ini juga sekarang masuk di salah satu pengurus dari AFF gitu kan. AFF atau AFC saya lupa, mungkin kalau netizen hafal atau teman-teman tahu silahkan komentar di bawah. Itu yang jelas itu kan. Mungkin kalau untuk dihadapkan nanti kan ini banyak nih, banyak pesaingnya ini kan, pesaingnya. Mungkin kalau dia dihadapkan head to head dengan Erik, ya mungkin masih banyak yang pilih Erik gitu kan, iya kan, ataupun dengan yang lain mungkin ada dia mungkin lebih unggul. Tapi kalau dengan Erick Thohir, saya pikir kalau Erick Thohir mau gitu kan, mungkin Tisha akan sulit dalam bursa itu yang. Jadi lebih Bung Ananto sendiri mungkin lebih berharap kalau Ratu Tisha ini masuk dalam exco lah ya. Minimal exco. Kalau enggak ya sekjen lagi lah. Dia harus masuk itu, intinya gitu. Oke. Nah, nama ketiga yang saya akan ajukan, ini semua informasi saya dapat di jawapos.com dan radarjogja.jawapos.com. Oke. Jadi para netizen bisa melihatnya. Nah, yang ketiga yang disebut-sebut netizen sebenarnya adalah Kaisang Pangarep. Ya. Nah, namun sayangnya Kaisang dipastikan sulit masuk daftar calon ketua PSSI karena terganjal statuta PSSI. Ya. Yang mengharuskan calon ketua PSSI berumur minimal 30 tahun, sementara Kaisang baru 27 tahun. Nah, tapi menurut Bung Ananto, misalnya statuta itu tidak ada batasan umur. Bukan masalah tidak ada ya. Ya. Sebelum pemilihan ketum itu kan biasanya bisa saja Kongres itu kan merumuskan statuta yang baru. Ya, bisa saja. Dan ini bisa aja dihilangkan kan aturan itu. Nah, kalaupun itu dihilangkan, kalau menurut saya itu dihilangkan. Menurut Bung Ananto, Kaisang Pangarep seperti apa? Ya kalau di bursa dia masuk dan dia kalau benar-benar niat, ya itu salah satu penantang yang paling utama ya. Mungkin kalau Kaisang maju, mungkin Erick Thohir juga maju gitu. Ya. Gak masuk bursa itu kan. Intinya gitu kan. Kalau pengamatan saya ya, prediksi saya, kemungkinan besar kalau Kaisang yang dinaikkan jadi calon ketum, kemungkinan besar Erick Thohir ini juga akan memilih untuk tidak mencalonkan. Dia nggak bersedia gitu kan. Intinya gini, kalau sosok Kaisang ya, kita bicara Kaisang ya. Kaisang itu anak muda lah, oke, dia anak muda, dia punya passion juga di sepak bola. Punya Persis Solo juga, meskipun kita juga nggak menafikan, dan Kaisang sendiri juga nggak pernah membantah itu kalau apa yang dia dapatkan itu karena nama besar bapaknya juga kan, Pak Jokowi selaku presiden, dan itu pasti ada imbasnya itu, ada pengaruhnya. Tapi kalau dari kemampuan, saya pikir Kaisang sih salah satu
kalau dia jadi ketum ya, ya salah satu yang punya kapasitas untuk itu, karena dia menangani Persis, kemudian dia membawa Persis, mengambil alih Persis dari Liga 2, kemudian dia juga bisa promosi menjadi tim Liga 1 sekarang, dan kemudian dia mulai membranding Persis yang dulunya saya tahu betul Persis itu barang apa dulu, itu saya tahu betul bagaimana brandnya Persis, bagaimana perjuangan Persis itu saya tahu betul, kemudian menjadi sebuah klub yang sekarang begitu, meskipun dia belum peak performance kan, masih angin-anginan, tapi orang melihat bahwa Persis ini salah satu tim yang punya kekuatan untuk maju gitu kan. Dia punya kekuatan besar baik finansial terutama itu, dan yang kedua basic manajemen yang bagus gitu kan, manajemen modern yang bagus ini Persis yang punya. Nah ini semuanya kan karena dihandle oleh Kaisang. Nah yang cuma yang jadi pertanyaan begini, kalau misalnya nanti mungkin yang banyak terjadi perdebatan di masyarakat sepak bola Indonesia, terutama di Solo kan, dengan Kaisang masuk jadi ketum, otomatis dia kan harus lepas Persis Solo. Nah sosok di bawahnya ini siapa lagi ya yang bisa pegang Persis selain Kaisang kan? Nah mungkin nanti justru pertentangannya malah dari arus bawahnya Persis Solo, pendukung Persis Solo. Lebih baik Kaisang sih, kalau saya sih masuk ke Persis saja gitu kan. Kaisang ini sebenarnya kayak Kaisang, Raffi Ahmad, kemudian Atta Halilintar, kemudian Azrul Ananda, sebenarnya kan anak-anak muda ya. Basic mereka itu bukan dari seorang atlet, basic mereka itu ada yang ada yang public figure, pengusaha dan artis. Tapi mereka punya kemauan kuat. Bukan hanya kemauan gitu kan, mereka punya kemauan dan mereka berani mengeluarkan dana besar untuk membangun sepak bola Indonesia. Nah ini yang bagi saya ini kan sebuah sebuah mutiara lah bagi sepak bola Indonesia, orang-orang ini kan. Jadi kalau saya pikir mereka lebih baik membesarkan klub-klubnya gitu kan, membesarkan klub-klubnya. Nanti kalau suatu saat sudah nggak ada lagi orang yang bisa memajukan PSSI, mungkin mereka bisa ambil alih ketum itu. Tapi saya pikir dengan kehadiran mereka di sepak bola Indonesia ini juga sudah sangat baik lah ya. Luar biasa, sangat mendongkrak perkembangan sepak bola Indonesia. Sekarang Liga Indonesia ini terlepas dari kemarin sebelum ada kasus tragedi Kanjuruhan, sebelumnya ini pamor Liga Indonesia kan terus naik. Mas Raffi Ahmad masuk, Atta Halilintar masuk, kemudian ada Kaisang juga di situ, dan sebelumnya Azrul ambil Persebaya gitu kan. Ini kan mulai menata dari internal klub masing-masing. Bagaimana sih membuat sebuah klub ini lebih profesional, sangat profesional. Saya pikir mereka sangat dibutuhkan di sepak bola Indonesia. Hanya saja mungkin jabatannya dibutuhkan jangan untuk jabatan ketum lah. Ya, dan saya yakin juga baik. Kalau saya nggak tahu, Kaisang saya nggak tahu ya. Kaisang apakah dia benar-benar berminat, apakah cuma dia pengen agar voter-voter ini itu bergerak. Maksudnya PSSI ini sadar diri lah bahwa mereka itu sedang disorot gitu kan, karena kasus Kanjuruhan kemarin. Ya alangkah baiknya mereka itu sadar diri untuk mundur, kemudian mempersilahkan digelarnya KLB agar sepak bola Indonesia ini bisa lebih bagus lagi. Mungkin itu untuk Kaisang ya. Kaisang, Raffi Ahmad sama Atta lah, intinya gitulah ya. Ya, Azrul Ananda, saya pikir ya mereka akan lebih baik bagi sepak bola Indonesia kalau mereka tetap di klub masing-masing. Intinya gitu. Nah, tadi yang disebutkan Bung Ananto sendiri itu ada Azrul Ananda. Sebenarnya ini nama yang cukup menarik juga sebenarnya. Ya, saya sebutkan ya netizen ya. Ini saya baca dari jawapos.com dan Radar Jawa Pos. Selain ada juga Azrul Ananda, salah seorang yang aktif di dunia sepak bola tanah air. Kiprahnya di dunia olahraga tentu jangan diragukan lagi. Ia punya pengalaman menjadi presiden Persebaya Surabaya. Ia berhasil membawa tim berjuluk Bajul Ijo itu promosi ke Liga 1 pada 2017. Catatan penting itu merupakan bukti nyata Azrul Ananda serius di bidang sepak bola. Bahkan ketika dirinya mengundurkan diri sebagai presiden Persebaya, ia masih komitmen membantu perkembangan Bajul Ijo sampai Liga 1 2022-2023.
Terakhir, bahkan kabar terbaru, ia dan Kaisang Pangarep jadi penggerak untuk mendorong KLB PSSI bersatu. Ya. Jadi memang cocoknya kalau tidak ketua umum Esko kali ya? Ya, kalau Esko pun nanti mereka harus lepas jabatan kan. Mereka harus Nah, selama ini memang ada beberapa dari beberapa Esko ini ada yang masih menjabat sebagai presiden, bukan presiden, pemilik pemegang saham di beberapa klub ya. Termasuk Arema kalau nggak salah. Arema, kemudian di Madura United juga. Saya pikir mungkin ada Esko-nya di situ. Dan kalau nggak salah PSIS Semarang, PSIS Semarang ini juga apakah presiden atau ketua umum saya lupa. Dia juga anggota salah satu Exco. Nah mungkin nanti dalam statuta itu, dalam KLB itu statusnya harus diperjelas gitu kan. Jadi nggak boleh lagi kalau seorang Exco itu masih dia juga pegang jabatan di klub anggota gitu kan. Harus dia benar-benar harus yang lepas dari klub gitu kan. Nah kalau itu nanti terjadi lagi, ya sepak bola Indonesia akan sulit maju juga karena nanti konflik interest di situ sangat besar ya. Mereka pasti kan meskipun nggak secara kasat mata, tapi mereka tetap apapun mereka sudah mengeluarkan biaya banyak untuk klubnya kan, dan mereka juga akan mencari celah bagaimana agar klubnya ini bisa menguntungkan keputusan-keputusan PSSI bisa menguntungkan klub-klub mereka itu. Nah ini harus jelas semua. Jadi kalau saran saya sih sangat baginya anggota Exco, ketua umum atau sekjen atau seluruh yang ada di pengurusan PSSI ini lepas dari pemilik klub gitu kan. Pokoknya dia melepas semua jabatan itu. Entah itu pemilik saham kayak presiden. Iya betul, dia harus lepas semua. Nah kalau misalnya Asrul menjadi Exco, pertama kalau saya lihat begini, kita lihat dari sepak bola Indonesia, bagi sepak bola Indonesia. Saya pikir ini sebuah hal yang bagus ya. Ataupun kalau dia mau jadi ketua umum, ini hal yang bagus. Karena sebenarnya darahnya Asrul ini kan darah manajemen kan. Dia seorang pebisnis, dia pengusaha, dan dia juga punya pengalaman memimpin sebuah perusahaan besar seperti Jawa Pos. Kemudian dia juga punya perusahaan sport organizing ya, kayak DBL, dan dia beberapa musim DBL ini kan pernah menggelar NBL kan, National Basket League ya, dan dia juga pernah maju dalam bursa ketua Perbasi basket Indonesia, tapi sayang dia gagal, kalah waktu itu. Nah sebenarnya kalau Asrul sendiri kalau dia masuk dia nanti terpilih menjadi ketum, saya pikir dia punya kemampuan untuk itu. Dia secara manajerial punya, secara kemampuan juga punya, dan mungkin Asrul ini nggak seluas Erick Thohir ya, nggak seluas Erick Thohir, tapi secara visi, secara secara pemikiran, dia itu salah satu orang yang tepat untuk menjadi ketua umum, karena dia benar-benar ngopeni Persebaya. Intinya dalam artian seperti itu. Di saat banyak orang di Surabaya nggak mau untuk mengelola Persebaya, dia masuk ke situ, dan sekarang dia dipegang Persebaya juga mayoritas menggunakan uang keluarganya kan. Kalau dulu memang Persebaya milik Jawa Pos kan, tapi setelah Asrul keluar dari Persebaya, kemudian Persebaya dibeli Asrul dari Jawa Pos. Nah ini yang membuat dia tetap bahwa dia kehilangan jabatan nggak apa-apa di perusahaannya, tapi dia nggak mau kehilangan Persebaya. Nah ini yang luar biasa menurut saya. Kalau dia jadi ketum, yang beruntung itu nanti sepak bola Indonesia, tapi bagi Persebaya itu nggak beruntung. Nah ini juga masalah gitu kan, karena harus melepas kan, harus melepas. Sama soalnya seperti Kaisang lah ya. Iya betul. Nah kalau Erick Thohir, kemudian Ratu Tisa, ini kan dia nggak punya ikatan secara langsung dengan klub kan, klub yang ada di Indonesia ini. Meskipun anaknya juga salah satu pemegang saham dari Persis Solo gitu kan. Tapi kalau Asrul ini kan ibaratnya sekarang begini, nasibnya Persebaya itu sebenarnya ada di tangan Asrul.
gitu kan. Intinya gitu, kalau Azrul dia stop nggak mau ngopeni Persebaya, ya Persebaya juga stop juga, jalan di tempat juga gitu kan. Nah itu kalau Azrul ini sebenarnya. Kalau dia mau melepas Persebaya dan dia terpilih menjadi ketum, yang akan diuntungkan adalah sepak bola Indonesia. Cuma gini, karakter Azrul ini kan juga kadang pemikirannya Azrul ini visioner, sangat jauh ke depan. Nah, banyak hal-hal yang nanti akan berbenturan dengan publik-publik ataupun netizen atau supporter ataupun pemilik-pemilik klub terhadap visi yang diusung Azrul ini. Karena dia memang pasti nanti dia akan mengacu pada liga-liga dunia yang sudah maju gitu kan. Nah, ini siap nggak perangkat ya, mulai dari perangkat, software, hardware dari klub-klub ini untuk mengikuti visinya Azrul. Nah, ini yang pasti akan berat. Tapi memang kata orang sepak bola Indonesia ini memang harus diubah secara radikal ya, secara ekstrim gitu sekalian agar lebih kelihatan progresnya. Itu ya kalau Azrul. Oke, sampai dulu nih. Nanti ada part 2-nya. Jadi tetap saksikan episode berikutnya di podcast Main Bola Rada Jogja Podcast. Ada nama-nama yang akan mengagetkan Anda semua. Oke. Terima kasih. Saya Arianda dan Bung Ananto pamit.